Assalamualaikum. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Putri Nabila Chaniago dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 3 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nah, kali ini aku mau ngebahas materi yang menarik banget. Nah, kalian tahu gak materinya tentang apa? Nah, materinya itu tentang keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Itu salah satu materi dari kelas 4 SD dan ini sangat menarik banget buat kita kaji. Let's check this out. Nah, sebelum kita ngebahas tentang apa sih keragaman budaya suku bangsa di Indonesia, nah kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu punya banyak banget suku bangsa dan budaya di setiap daerahnya, dan di masing-masing daerahnya itu punya ciri khasnya yang unik-unik loh. Nah, ini nih yang ngebuat Indonesia itu menjadi negara yang unik dan menarik dari negara lain. Oke, kali ini yang pertama mau aku bahas itu tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau suku bangsa di Indonesia itu dijumlah lebih dari 100 suku bangsa loh. Wah, banyak banget kan? Dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Nah, ini juga bisa dipengaruhi sama luas dari Indonesia itu sendiri. Indonesia kan luas banget ya. Nah, ini bisa membuat jumlah suku bangsa Indonesia itu menjadi banyak banget ragamnya. Nah, di Indonesia itu banyak banget terdapat suku bangsa yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Yang pertama nih, di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu ada suku Aceh sama Minangkabau. Terus ada di Pulau Jawa namanya suku Betawi, Banten, dan suku Jawa itu sendiri. Lalu di Bali ada suku Bali. Kemudian di Kepulauan Nusa Tenggara itu ada suku Alor. Terus di Pulau Kalimantan nih ada suku Abai, suku Banjar. Kemudian di Pulau Sulawesi ada suku Ampana, suku Toraja. Lalu di Kepulauan Maluku ada apa ya? Nah, ada suku Aru, suku Buru. Kemudian terakhir di Pulau Papua nih ada suku Asmat. Selanjutnya aku bakal ngebahas tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, di dalam kebudayaan Indonesia itu ada berbagai bentuk loh. Yang pertama itu religi atau keagamaan. Kalian tahu kan, setiap masyarakat yang ada di Indonesia itu punya banyak banget penganut agama-agama yang berbeda, seperti Islam, Konghucu, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Nah, di setiap suku bangsa juga mereka menganut agama-agama yang berbeda. Nah, biasanya dicirikan oleh pada saat mereka melakukan upacara adat nih. Upacara adat di setiap suku bangsa itu berbeda-beda, termasuk upacara perkawinan, kematian, dan kelahiran yang dimilikinya. Seperti contohnya di Bali. Kalian tahu gak sih di Bali itu ada upacara pembakaran mayat loh, yang bisa kita sebut ngaben. Nah, itu mereka karena menganut agama Hindu atau Buddha. Lalu di daerah Toraja nih, di Sulawesi Selatan ada juga upacara bagi orang yang telah meninggal, yaitu dengan diarak ke tempat pemakamannya yang terletak di goa-goa di lereng gunung. Wah, menarik banget kan ya? Nah, yang kedua, bentuk dari kebudayaan Indonesia itu ada kesenian daerah. Nah, kesenian daerah juga dibagi jadi beberapa nih. Ada pertunjukan rakyat. Nah, pertunjukan rakyat ini biasanya sering dikaitkan dengan pelaksanaan upacara loh. Upacara seni pertunjukan di Indonesia ini memiliki ciri khas di setiap daerah dan merupakan sebuah bentuk ungkapan kebudayaan. Ada lagu daerah. Siapa nih yang gak tahu lagu daerah? Dari setiap penjuru Indonesia beda-beda kan, dan punya ciri khasnya masing-masing. Nah, seperti di Jawa Barat ada lagu Cincang Keling, Manuk Dadali. Lalu ada di Sumatera Barat Ayam dan Lapeh sama Kampung Nan Jauh di Matoni. Lalu ada tarian daerah. Di setiap daerah itu punya banyak banget ciri khas dari tarian daerahnya masing-masing, bahkan dari gerakannya, lagunya, dan pakaian-pakaiannya. Nah, di Indonesia ini memiliki banyak tarian yang menampilkan gerak yang indah. Sebagian dikenal sejak berabad-abad di antara rakyat jelata, yang lainnya berkembang di istana. Lalu tari ini berakar dari tari adat loh. Ada contohnya nih yang dari tari adat, itu tari pendet dari Bali. Ada juga tari yang bersumber pada seni bela diri loh, seperti tari Alan Ambek dari Sumatera Barat. Berikutnya, kalian pasti tahu nih alat musik
daerah. Nah, di setiap daerah juga punya banyak banget nih jenis-jenis alat musiknya. Salah satunya aku bakal ngasih contoh nih, gong dari Jawa Tengah atau tifa nih. Siapa nih yang nggak tahu tifa? Nah, tifa ini dari Papua. Nah, alat musik ini biasanya digunakan untuk mengiringi tarian-tarian adat dan lagu daerah di masing-masing suku bangsa itu sendiri. Lalu berikutnya ada rumah adat. Nah, pasti nih ya, rumah adat di setiap suku bangsa itu punya beragam ciri khasnya yang unik-unik loh. Kayak di Sumatera Barat nih, kalian tau gak nih rumah gadang? Nah, atau di Papua yang dari jerami-jerami gitu loh. Nah, itu disebutnya rumah honai. Terakhir itu ada pakaian adat. Nah, nggak cuma rumah adatnya, lagunya, atau bahkan tarian-tariannya. Nah, pakaian adatnya juga ada loh di setiap suku bangsa dan punya ciri khasnya masing-masing. Keanekaragaman bangsa Indonesia ini termasuk di dalamnya adalah pakaian adat. Tiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki pakaian adat yang berbeda-beda pastinya. Pakaian tersebut bisa dipakai pada waktu upacara-upacara adat seperti kematian, perkawinan nih. Kalau perkawinan kayaknya biasa kita lihat ya. Lalu kelahiran dan kegiatan ritual dari masing-masing suku tersebut. Nah, dari berbagai keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia ini bisa loh memperkaya kebudayaan nasional. Karena kebudayaan adalah salah satu ciri khas suatu bangsa. Kita perlu melestarikan dan bangga terhadap kebudayaan kita. Karena nih di era globalisasi ini banyak banget kan kebudayaan asing yang udah mulai menggeser kebudayaan lokal, sehingga masyarakat milenial sekarang nih mulai berorientasi terhadap kebudayaan asing. Ini sangat memprihatinkan sekali ya, karena cepat atau lambat kebudayaan lokal bakal tergeserkan oleh kebudayaan asing. Nah, ini tuh sangat-sangat memprihatinkan sekali. Nah, kalau gitu aku bakal kasih tahu nih gimana inovasi-inovasi yang menarik yang bisa dilakukan oleh generasi-generasi muda sekarang yang pastinya tetap lokal dan gak ketinggalan zaman. Caranya itu yang pertama, kita bisa mempergunakan media sosial sebagai wadah untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan di Indonesia ini, misalnya lewat YouTube, IG, Instagram, atau beberapa media sosial lainnya. Yang kedua, itu kita bisa membuat kerajinan-kerajinan yang memadukan kebudayaan modern dan kebudayaan lokal loh. Nah, kita bisa ngebuat tas dari batik tapi modelnya tetap modern. Nah, itu dia beberapa kiat-kiat yang aku kasih buat kita sebagai masyarakat atau generasi Z buat tetap ngebuat inovasi baru untuk melestarikan kebudayaan suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, jadi walaupun era globalisasi ini tuh semakin berkembang secara pesat dan berorientasi kepada kegiatan modern, namun kita juga sebagai generasi milenial perlu memanfaatkan perkembangan zaman ini sebagai panggung modern kita loh untuk membuat inovasi-inovasi pendidikan yang baru dalam menjaga kelestarian dan keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, di samping dari keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia, kita sebagai generasi muda juga harus bisa nih memperjuangkan toleransi atau menjaga toleransi serta saling menghormati antar masyarakat. Nah, itu dia tuh pembahasan mengenai keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Go Cerdas.